kali ini selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita akan mulai pembelajaran. Sebelumnya saya minta untuk adik-adik berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Dan selesai. Pada kali ini kita akan memulai pembelajaran, yaitu tentang sistem pengisian. Kita telah belajar sistem pengisian, yaitu regulator konvensional dan juga injeksi, tetapi kita akan lebih membahas secara lebih dalam. Dan kita telah membahas tentang komponen-komponen kelistrikan yang sebelumnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Agar lebih memahami materi ini, kita akan ulang agar kita paham betul untuk konvensional. Karena injeksi mungkin sudah ada yang sudah paham, karena komponennya ini sama yang seperti yang dijelaskan. Kalau akan berbeda dengan yang konvensional karena akan lebih mencari cara kerja mekanisnya. Oke, kita mulai. Nah, ini dia yang saya buat tentang alternator konvensional. Saya perbesar dulu. Nah, kita akan bahas yaitu sistem alternator konvensional. Pada dasarnya, sistem pengisian ini berfungsi untuk mengatur sistem pengisian atau sistem pengisian terdiri beberapa komponen, seperti salah satunya regulator pengisian. Saat kunci kontak on, maka arus akan mengalir dari on dan pengisian belum bekerja, tetapi terjadi kemagnetan. Nah, seperti kita lihat, bius ini mengalir dari terminal B. Di situ ada PL1. PL1 itu adalah kontak poin. Nah, kontak poin PL itu kontak poin 1. Dan di situ ada PLO. PLO itu kontak poin. Jadi yang bergerak itu adalah bagian yang berada di terminal F. Jadi dia bisa berada di PLO atau PL1 atau berada di PL2. Kita lihat arusnya. Dia mengalir PL1 mengalir ke terminal F regulator dan mengalir ke rotor coil. Rotor coil itu adalah yang ada di brush. Itu seperti kayak kumparan-kumparan, ada brush positif dan brush negatif. Nah, dia akan mengalir ke massa. Kenapa dia mengalir ke massa? Karena di situ karena itu tegangan atau besar arus yang mengalir ke solenoid atau sebutannya kumparan masih belum bisa menarik kontak poin yang lain. Nah, karena arusnya lebih rendah sehingga tidak ada hubungan untuk mengalir untuk menuju ke kontak poinnya yang lain. Mohon maaf. Selanjutnya kita tahu ketika kecepatan kendaraan saat berjalan lambat, maka arus akan mematikan itu terminal L, lampu charge. Nah, dia akan mengalir menuju PO1. Nah, PO1 yang ini voltage relay PO1. Dia dari PL1 menuju PO. Karena dia dialiri massa dari terminal E, maka dia akan menarik kontak P2 sehingga lampu charge mati. Nah, kita lihat lampu charge itu mati karena dia dapat massa dari terminal E. Akibatnya lampu charge mati. Kita lihat lampu charge mati ketika terminal E dari PL1 ini terputus mengalir ke P2. Nah, dia ini ada P2 kan, P2 mengalir mengalir yang ada ketika dia mengalir ke P2, maka arusnya akan menyatu ke P2 ini dari terminal B P2 terhubung, sehingga sistem pengisiannya dari terminal E berubah menjadi B untuk mengisi. Biar lebih pahamnya,
adik-adik akan pelajari bagaimana cara kerja arus. Nah, kerja arus yang di sini kan pada saat ketika kecepatan rendah, maka tegangan yang dihasilkan dari terminal N mengalir ke terminal dan regulator mengalir karena dia besar tegangannya, menarik P2 karena dia mengalir ke terminal, menarik dia menghubung, akibatnya lampu charge mati, sehingga lampu charge yang mati yang ke massa itu akan berubah menjadi sistem pengisian lampu charge mati. Nah, kita lihat, pada saat arus yang dihasilkan stator coil, maka dioda akan mengalir ke terminal B lalu digunakan. Stator coil akan mengalir ke terminal regulator dan menarik PLO1 sehingga arus dari terminal IG mengalir ke PLO1 dan ke kontak menuju. Untuk kecepatan sedang juga sama sistemnya, itu alternator bertambah sehingga seiringnya kontak PLO6, namun belum dapat menarik PL2 sehingga perhubungan arus mengalir dari IG melewati resistor menuju terminal. Mungkin gambarnya bisa dilihat bagaimana cara kerja arusnya untuk melatih kalian dari tangkap ya. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Untuk pelajaran selanjutnya kalian coba memahami rangkaian ini tanpa saya buatkan suatu aliran arusnya, jadi kalian berpikir sendiri kenapa kumparan ini bisa narik PL2 atau PL1. Itu saja yang ingin saya sampaikan untuk mengakhiri pelajaran ini. Mungkin untuk selanjutnya akan saya sampaikan evaluasi penilaian kalian terhadap nanti pemahaman kalian. Mungkin ini saya sampaikan untuk mengakhiri. Mari kita berdoa menurut agama percaya masing-masing. Berdoa mulai. Amin.